Amin, amin. Makasih, Dr. Leni. Kasih. Sebelum saya sharing ya, saya mau bagikan oleh-oleh sedikit dari Korea. Nanti saya mau bicara apa yang saya tangkap khususnya sepanjang malam hingga pagi ini mengenai keadaan zaman yang saya nggak dapat ketika saya di Israel 2 minggu yang lalu, tapi dapatnya malah sekarang gitu ya. Nah, ini perlu kita waspadai karena Tuhan juga mau bahwa kita ini mengetahui keadaan zaman ya. Nah, saya baru pulang dari Korea, mungkin ini akan jadi satu model ya, Dr. Leni, mungkin untuk anak-anak muda di Indonesia. Saya bersyukur bahwa ketika saya pergi ke Korea, saya berkumpul dengan para pemimpin-pemimpin tingkat global dan tingkat nasional di Korea di satu tempat retreat sekitar 50 orangan gitu ya. Saya pikir acaranya cuma itu aja, ternyata enggak. Besoknya itu ada acara yang saya nggak tahu itu acara bukan KKR, tapi seluruh gereja bersatu dan membawa anak-anak mudanya berdoa dari malam hingga pagi hari. Dan wah, ini seperti konferensi 3 hari disatuin. Jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Dan jam 7 pagi masih penuh dan mereka masih belum mau pulang gitu ya. Dan pesan-pesan itu cukup 10-15 menit aja, tetapi itu langsung diresponi dalam doa dan klimaksnya adalah bagaimana setiap anak muda ini mau diutus. Kita mungkin seringkali rada miring sedikit mengenai anak-anak muda di Korea ya. Saya pikir di Indonesia juga nggak bagus-bagus amat sih anak-anak mudanya juga ya. Hedonnya juga parah juga, di Indonesia nggak kelihatan gitu. Nah, tetapi di sana ada cerita-cerita bagaimana satu pendeta di daerah Gangnam, dia menjangkau 6.000-an anak-anak muda. Wah, luar biasa sekali. Dan bahkan di Busan juga ya. Jadi mereka merangkul ya, juga mengadopsi komunitas K-pop-nya di sana. Dan puji Tuhan, kekuatan doanya masih kuat, lebih kuat daripada Indonesia kalau doa sih gitu. Dan doa kandungannya misi ya, bukannya doa ingin dapetin blessing, tapi benar-benar doa kandungan misi supaya menjadi misioner. Nah, coba kita saksikan yang klip yang awal dulu, Billy, itu 2 menit ya, kita saksikan sekedar satu peristiwa supaya kita bisa sense bahwa kita nih harus bangkitkan anak-anak muda dengan cara gaya mereka, duduk bersama-sama dengan mereka. Yuk, silakan.
nggak rapi nggak apa-apa ya, asal kita memang bisa ngelihat gini, karena ini saya buat dari HP. Nah terus dari situ jadi kita nggak tidur nih ya, dan itu 5.000-an anak-anak muda, dan nggak ada break, ya nggak ada break. Waduh, nah, kalau kita udah banyak teler-teler gitu, mereka sih masih bersemangat seperti itu. Dan lalu besok paginya saya cuma tidur 2 jam aja, langsung saya berangkat ke Busan, ada kota sebelah kota Busan, Kije namanya, dan saya diterima di sana. Dan puji Tuhan gereja-gereja mainstream itu mulai bangkit roh mereka, dan mereka konsisten ya bagaimana mereka menjadi gereja misioner. Dan saya diterima dengan senang hati, mereka mengundang kita semua ya, untuk kita benar-benar bisa datang ke sana, bisa cross, saling berbagi satu dari yang lain. Tapi yang saya nangkep di sana adalah gereja mereka itu adalah gereja misioner. Jadi misalkan satu contoh gereja ini yang kita akan putar lagi, satu gereja ini hanya 5.000 jemaatnya, tapi dia mengadopsi 300 misionaris ke 46 negara. Kalau kita nih kan puji Tuhan udah mulai berhasil adopsi-adopsian, meskipun kita baru coba-coba gitu kan, trial and error. Tetapi kalau mereka tuh adopsi itu benar-benar sampai dengan perangkatnya, dengan orangnya ya, kita berharap juga kita bisa seperti itu ya, all out, ada totaliter gitu, totalitas di dalam menjalankan misi itu gitu ya. Nah, mari kita saksikan ini video yang kedua. 고현교회는 82년의 역사를 자랑하고 있습니다. Sejarah Gereja Goyen merupakan sudah umurnya 82 tahun. 우리 고현교회는 그제는 25만 시민입니다. Merupakan 250.000 penduduk di kota Goyen. 25만 시민 가운데 5천 명이 우리 고현교회 등록 교인입니다. 5.000 anggota jemaat dari Goyen tinggal di gereja kami. 하나님께서 우리 고현교회에 이렇게 복을 주신 것은 교회가 전도하고 선교하는 하나님을 기쁘시게 하는 교회이기 때문입니다. Tuhan memberkati gereja kami karena gereja kami menjadi gereja misioner dan gereja yang menginjili dan gereja yang berdoa. 인도네시아 교회도 인도네시아 복음화를 위해서 힘을 쓸 뿐만 아니라 아시아와 세계 선교를 위해서 힘을 다해 달려가야 됩니다. Gereja Indonesia bukan hanya mencari jiwa-jiwa di tanah air Indonesia, tapi juga menjangkau jiwa-jiwa di Asia, bahkan sampai di seluruh bumi. 우리 한국 교회도 이 일을 위해서 최선을 다해 달려왔습니다. Beberapa puluh tahun yang kemarin, gereja Korea memberi yang terbaik untuk mengutus utusan Injil di seluruh dunia. 하나님은 한국 교회에 복을 주셔서 한국 교회가 한국을 복되게 했고 지금 대한민국은 거의 모든 분야에서 세계 10위권에 드는 그러한 엄청난 나라가 되었습니다. Tuhan begitu memberkati gereja Korea, itu mengakibatkan bangsa Korea juga menjadi bangsa yang terbesar di antara negara-negara di dunia dalam ranking ke-10 dalam berbagai aspek. 여호와를 자기 하나님으로 삼은 나라 대한민국, 곧 하나님의 기업으로 빼신받은 대한민국 백성은 복이 있다. 10편 33편 12절 말씀을 붙잡고 있습니다. Saya pegang Mazmur pasal 33 bahwa benar-benar negara bangsa yang memegang tangan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. 성령님의 역사로 말미암아 인도네시아를 복음하고 이 복음으로 온 세계를 섬기는 인도네시아가 되기를 바랍니다. Dengan pengurapan Roh Kudus sehingga gereja Indonesia sungguh menjadi berkat bagi gereja di bangsa-bangsa yang masih belum mengenal Tuhan. 이번에 다니엘 판지 목사님 오셔서 기도의 중요성과 기도의 도전을 주셔서 감사합니다. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Pendeta Daniel Panji menantang betapa pentingnya doa dalam pelayanan gereja. 인도네시아에 다시금 영적인 각성과 부흥이 일어나고 인도네시아 교회가 선교적 교회가 되기를 축복합니다. Sekali lagi saya memberkati dan mendukung dalam doa supaya gereja Indonesia menjadi gereja misioner dan gereja yang menjadi sumber berkat bagi banyak bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. 사랑하고 축복합니다. Saya mencintai dan memberkati saudara sekalian. 감사합니다. Terima kasih. Wow, puji Tuhan. Jadi saya melihat bagaimana ada pergerakan, kita berkolaborasi dengan gereja-gereja mainstream, Presbyterian, Protestan ya, dan sehingga kita melihat bahwa gerakan doa nggak didominir oleh gereja karismatik doang ya, tetapi benar-benar mereka tuh membara juga di dalam doa ya. Nah, oke, saya melihat ini ada satu pola, jadi supaya berharap nanti tanggal 2 Desember kita bikin
KKR anak-anak muda, tapi jangan terlalu celebration terus gitu. Tapi kontennya adalah save the people, ya. Mesti goalnya jiwa-jiwa, meskipun siapa pembicaranya, siapa penyanyinya, siapa artisnya. Nah, nanti tanggal 2 Desember kita bikin di Temanggung, terus ada di Indramayu tanggal 4 Januari, terus Ibu di Palembang ya tanggal berapa itu 12 Desember, terus di mana lagi nanti mungkin di Manado atau gimana. Ayo kita buat, kalau perlu ekstrim, semalam suntuk, semalam ceria, bukan suntuk. Semalam-malaman kita akan bersuka cita. Ya, kita akan berdoa dan kita buat judul Revival Again, gitu kan. Ya, jadi nggak usah cari superstar, tapi kita benar-benar mau menggerakkan anak muda untuk kembali berhati misi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema malam hari ini yang diberikan judul The Great Return, nah, terus juga Great Breakthrough and Great Harvest. Ini sebenarnya tema dunia, bukan tema saya. Jadi kenapa disebut The Great Return? Itu karena sebetulnya kita sudah di dalam satu era mengharapkan kedatangan Tuhan. Udah eranya di sini. Ya, bahwa kita udah ngomong ratus-ratus tahun, bahkan 2000 tahun, gereja berulang tahun pada 2030. Kita berbicara selalu akhir zaman. Tetapi hari ini saya mau berbicara mengenai the world of the end. Bahwa dunia ini ada di ujungnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Matius, Bapak Ibu sekalian, Matius 24, mulai dari ayat yang ketiga sampai ke ayat yang ke-14, sering kita baca, sering saya ulas dalam bahkan masa pandemi ini berkali-kali saya khotbahkan ayat-ayat ini. Tetapi hari ini saya ingin berbicara yang lebih update lagi, bukan ingin menambah ketakutan, enggak, tapi semakin kuat dalam iman. Dan saya bersyukur saya dapat masukan bahwa dari beberapa hamba Tuhan bahwa di Zoom MK ini, Mesbah Korporat dari My Home Indonesia ini, banyak orang menerima informasi-informasi yang up to date, dan saya senang untuk memberikan hal ini kepada Anda semua supaya kita jangan buta zaman. Karena banyak gereja, hebat, luar biasa, tapi nggak ngerti soal zaman. Dianggapnya bahwa kita nih mau kembali ke normal. No, I tell you the truth. Kita nggak pernah bisa kembali ke normal. Kita harus punya strategi baru. Karena kita sedang menghadapi satu kembalinya daripada Tuhan sesegera mungkin. Ya. Nah, jadi kita harus set the goal yang signifikan. Ya, dan kita harus punya skala top priority, top prioritas di atas segala-gala kegiatan kita. Jangan sampai kita sibuk tapi sebenarnya nggak efektif. Nah, jadi kalau kita baca di dalam Matius 24 mulai ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Penyesatan sekarang di mana-mana nih. Ya, bahkan menyerupai gereja juga nih. Tahu nggak kalau kita ya sebetulnya kalau pesawat ya ada namanya flight path, jalur udara. Coba kalau miss aja 1 inch atau 2 inch, lama-lama melenceng kemana? Nggak di jalur itu. Dan tetap nyebut nama Yesus terus, tetap nyebut nama Tuhan. Dan seolah-olah bahwa kita ini ada di dalam track yang benar. Hati-hati bahwa tipu muslihat iblis sekarang adalah dengan senjata yang paling ampuh buat setiap kita, apalagi hamba-hamba Tuhan, dengan satu kata, ketidaksadaran. Nggak nyadar. Gitu kan. Nah,
Jawab Yesus kepada mereka, jawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, New Age. Dan di sini kata penderitaan itu sebetulnya dari bahasa aslinya adalah penderitaan ini birth pain, rasa sakit melahirkan. Nah, ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah-tambahnya kedurhakaan dan kasih ke banyak orang akan jadi dikit. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan, ini ngeri nih. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saya mikir, orang Kristen semua selamat? Belum tentu. Kita rajin ke gereja akan selamat? Belum tentu. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Makanya kita jangan jadi orang agamawi. Yesus itu menentang agamawi. Kalau kita nggak tahu agamawi, kita juga nggak bakalan terpecah-pecah gereja tuh. Kita nih harus menjadi seperti Christ-like, seperti Kristus, yang benar-benar mau menyalibkan dirinya, memikul salib setiap hari, menyangkal dirinya, mengosongkan dirinya setiap hari, sehingga kita we release somebody bisa lebih besar daripada kita, nggak jadi masalah. Itu kita harus lepas dari roh persaingan. Sekarang mengerikan, setelah after pandemi ternyata gereja lebih agresif buka cabang. Dan mending kalau jiwa-jiwa yang baru, enggak, itu malah lagi ngejaring ikan-ikan yang ada di kolam. Nah, di dalam ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa yang saya tangkap 2 minggu ini, heran, nanti saya tolong doakan, I need your prayer, really need your prayer, karena aku nih beban di pundakku tuh super berat, karena menyandang satu tanggung jawab yang gak mudah, yaitu representative of the nation, to speak up. Bukan the nation Indonesia, the nations. Oh God, sampai saya kata nggak salah nih gua nih gitu kan. Nah, tetapi itu semua mengkerucut. Kemarin saya kan zoom dengan Rick Warren. Rick Warren cuma memberikan arahan-arahan kepada kita kalau bicara sesimpel mungkin, urgent mungkin apa urgensinya, dan coba upayakan supaya you itu kena sasaran dengan sesimpel mungkin bicara. Kalau kita kan biasa orang teologi suka muter-muter gitu kan. Nah, jadi dia the man of God yang benar-benar bisa menjual bukunya the best seller in the world, benar-benar. Dan dia memohon saya itu untuk menjadi representatif, dan dia katakan ke saya, "Hai Daniel, I saw you in many pictures," katanya, di gambar-gambar di movie, mungkin ada saya gitu. Padahal dia lupa saya pernah ngundang dia juga ke Jakarta waktu itu. Nah, anyway, itu dia mengundang saya sebagai representatif dari wilayah timur. My God, ini buat saya ini hal yang gak mudah sekali. So, ketika kita berbicara mengenai ini, semua mengacu ke Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Jadi goal setting kita semua sampai Rick Warren juga
Do you think that I'm concerned about my position? Dia ngomong begitu. Aku nggak peduli dengan jabatanku. Aku sudah jadi pendeta besar, dengan gembala besar, jemaat besar, dan aku ini punya pengaruh besar dan seluruh dunia membaca bukuku. Tetapi goal settingku sekarang adalah mengacu ke finishing the task, menyelesaikan segala sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, kalau kita lihat, coba slide-nya, Bill. Itu di Bukit Zaitun itu adalah tempat yang paling indah kalau di Yerusalem, Bapak Ibu sekalian ya. Di Yerusalem itu adalah satu tempat di mana kita bisa melihat kota Yerusalem, dan kita bisa melihat Bait Allah ya, Al-Aqsa. Itu ketinggiannya 80 meter di atas Bukit Sion. Nah, kalau kita lihat di sekeliling tembok-tembok ini ada mimbar lagi zaman apa itu gereja-gereja, tapi sekarang ini masjid. Ini sekarang ini jadi masjid. Dan saya kalau doa di sini, saya bersyukur saya doa di pinggir-pinggir itu, di mimbar-mimbar yang udah jadi reruntuhan, dan ini adalah masjid di mana kebanyakan grup muslim datang ke sini dan mereka mempercayai bahwa Nabi Isa akan turun di tempat ini. Dan ini turun terus sampai ke Golden Gate. Nah, nantilah kalau WPA 2024 kita bisa menyelenggarakan di Yerusalem, please get ready, kita akan berdoa di sana. Saya sih nggak muluk-muluk, pengen ada 300 orang aja dari seluruh dunia berdoa di situ. Dan 2023 next year di Australia ya, puji Tuhan, doakan. Nanti mungkin di Perth ya, ada Pak Levi juga mungkin di sini, nanti bisa sharekan sedikit bagaimana apa tanggapan Anda dan bagaimana saya juga harus meng-approach orang-orang tim internasional supaya bisa mendukung hal ini. Nah, terus next slide-nya, Bill. Nah, itu di sini turun ke bawah sedikit, ini ada gereja Dominus Flevit di mana Yesus menangisi Yerusalem, ya, meratapi nasib Yerusalem. Nah, terus ada slide lagi. Nah, kita lihat bahwa sebetulnya kita sedang menuju satu arah tujuan Mobilian Soul Harvest. Itu tagline-nya ya, Together 2030. Tahun 2030 kita akan bersama-sama. Nah, terus juga kita akan menyelesaikan bersama-sama supaya kita one agreement di dalam satu kesepakatan, baik di dalam doa, kebersamaan dan sebagainya, untuk supaya kita menyelesaikan amanat agung ini. Ya, menyelesaikan amanat agung supaya setiap bangsa akan mendengar suara daripada kebenaran itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, oke, udah Bill, terus aja next. Dah. Kita lihat di sini. Oke, finishing the task. Jadi collaboration sekarang ya. Jadi doakan di sini. Saya juga akan jadi salah satu pembicara di sini. I really need your prayer support ya untuk hal ini. Nah, oke, Rick Warren mengkoordinir dan dengan rendah hati dia mengajak kita semua untuk duduk bersama-sama, dan ini tidak terbuka untuk umum. Banyak yang mau ikut tapi udah close karena dia punya jaringan cukup kuat ya. Nah, oke, udah close, Bill. Jadi Bukit Zaitun ini adalah tempat yang indah dan penuh arti, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 11 ayat 23 itu berbicara mengenai bukit ini. Lalu kemudian Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan Indonesia ada di sebelah timur daripada Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam ayat-ayat di sini berbicara mengenai penyesatan. Okay? Penyesatan itu tanpa sadar kita juga bisa
mengilahkan seseorang lebih daripada Tuhan. Contohnya adalah mengidolakan pendeta, hamba Tuhan. Sehingga banyak hamba Tuhan juga jatuh karena diidolakan. Padahal kita ini harus dengan kerendahan hati, kita harus mengakui bahwa jujur bahwa kita ini adalah penyambung suara Tuhan. Ya, jadi be careful. Dan kita perlu doakan para hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai seperti mimpi saya yang tahun kemarin itu, banyak hamba-hamba Tuhan tergelincir di batu yang licin itu. Nah, jadi makanya don't be alone. Rasa dirinya paling benar gitu kan, gak mau dinasehatin, merasa jadi pemimpin. Padahal Yesus gak begitu. Yesus itu rendah hatinya luar biasa, bisa mau duduk makan ya dengan perempuan Samaria, bisa duduk bersama-sama, bisa nawarin diri, bolehkah aku makan, menumpang makan di rumahmu gitu kan. Nah, jadi kita harus saling menjaga satu dan yang lain ya, Ibu sekalian. Nah, tipu muslihat. Jadi hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Contoh, misalkan akhir bulan ini, akhir bulan Oktober, itu ada satu hari yang dirayakan secara luar biasa. Kalau kita lihat di Amerika, contoh Amerika itu kan sebutnya negara Kristen. Tapi kalau Anda sekarang pergi ke sana, rumah-rumah tuh dihias hantu-hantuan. Ya, tengkorak, apalagi zombie, macam-macam gitu. Nanti tanggal 31 itu adalah hari Halloween. Halloween itu adalah sebetulnya satu pelecehan atau penyimpangan dari satu hari yang disebut All Hallows Eve. Apa itu? Itu sebetulnya adalah hari berdoa dan berpuasa untuk memperingati orang-orang kudus yang udah nggak ada. Tuh, begitu indahnya toh. Tetapi sekarang tanggal 31 ini menjadi hari apa? Setan-setanan keluar. Kita pakai baju setan, nakut-nakutin orang ya, supaya orang bisa shock, surprise, kaget. Nah, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan sebetulnya? Tapi ini menjadi budaya. Kalau Bapak Ibu sering pergi ke negara-negara barat, saya nggak tahu di Australia bagaimana. Di supermarket itu bisa satu supermarket alat-alat Halloween itu, ya, kedok, tengkorak, apa segala macam. Itu dunia orang mati. Nah, kita tanpa sadar bahwa kita sudah tergerus atau keseret dalam satu budaya yang kita nggak ngerti dan ikut-ikutan. Nah, nggak ngerti tapi ikut-ikutan. Terus Netflix, tahu nggak Netflix? Itu ketika masa pandemi dia tuh lagi naik daun benar-benar. Semua orang berlangganan karena diam di rumah. Tapi sekarang lagi terperosok juga. Itu menayangkan film Mesias. Itu sebetulnya bukan Mesias, itu false Messiah. Mesias palsu, dan dianya juga dari orang Iran, bukan orang Yahudi. Jadi bagaimana pengaruh media itu sedang menyesatkan banyak hal, dan juga apalagi anak-anak muda yang gak ngerti fondasi daripada firman Tuhan. Telak habis dan apalagi kalau misalkan 2024 jadi nih udah tren tato-tatoan. Sekarang anak-anak Kristen itu demen bertatoan. Udah tinggal itu siapa tuh Bill Gates itu mengeluarkan apa tuh teknologi by tattoo, pakai tato. Jadi kita udah nggak usah pakai gadget lagi nanti. Coba bayangin. Itu sudah ke elektronik, kita dikontrol oleh itu. Nah, jadi coba kita lihat. Ini penyesatan ini tanpa sadar masuk di dalam rumah-rumah sekarang. Terus
kabar deru perang. Nah ini yang saya mau cerita. Ini orang-orang akan mendengar deru perang. Bangsa-bangsa saling menyerang satu dan yang lain. Ini tuh akan merasakan rasa sakit bersalin. Rasa sakit bersalin. Ya. Jadi saya pikir Rusia dengan Ukraina itu sebetulnya kan kalau serius 1 minggu juga itu beres tuh Ukraina tuh diserang sama Rusia. Tetapi sekarang 200 hari udah lebih dari 200 hari. Tahu nggak sebetulnya perang itu adalah produk. Sehari sekarang Rusia mendapatkan 5 miliar dolar. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ternyata tanpa diduga, semua serba percepatan luar biasa yang membuat saya shock hari ini. Saya 2 minggu yang lalu saya pergi ke Israel, saya pikir kok nggak dapat apa-apa. Saya pikir kok rada flat ini ya. Saya kayak bawa playgroup, sini, sono, belanja ini, belanja itu gitu kan. Tetapi ternyata sungguh dalam karena ini unlock the age buat saya, membuka portal mengenai musim. Saya waktu itu ke Haifa, di kota Haifa, saya bertanya kepada tour guide-nya yang senior. Itu ada apa itu di laut itu? Saya ke Haifa udah puluhan kali. Dan itu dikatakan bahwa itu tambang gas. Ya, gas yang terbesar ditemukan. Oke. Jadi begini, peristiwa daripada Rusia menyerang Ukraina itu sebenarnya semua urusan ekonomi ya. Dan itu urusannya supaya dia nggak jadi member untuk NATO kan, ngancemnya. Tetapi sekarang jadi uang yang dicari. Nah, pasok gas itu ke Eropa itu dari Rusia itu bisa langsung ke apartemen-apartemen tanpa melalui Pertamina-nya gitu kan, langsung itu. Nah, di stop sama Putin itu, bayangkan nanti di Eropa itu akan terjadi krisis energi yang luar biasa. Bahkan diperkirakan di London pun bisa blackout beberapa hari. Wih, serem amat ya. Bisa nggak ada listrik di beberapa hari. Nah, bayangkan kalau musim dingin. Can you imagine musim dingin? Saya pernah waktu itu di Israel. Pertama kali salju turun. Berapa tahun yang lalu, saya lupa lah, 6-8 tahun yang lalu. Gak pernah di Yerusalem ada salju turun. Jadi mereka belum pengalaman. Jadi kita ngerem di kamar hotel. Dan ternyata listrik mati juga. Waduh, Bapak Ibu saya berselimut dan pakai jaket, diselimut, diem aja terus di kamar. Apa yang terjadi? Dengan saya pergi ke Israel itu, ternyata Tuhan singkapkan satu hal dengan berita-berita yang saya baca beberapa waktu ini, beberapa hari ini aja, karena saya baru pulang dari Korea juga. Ternyata Israel itu sudah jual gas-gasnya ke Eropa. Dan pipanisasinya ini udah hampir selesai. Sebulan 2 bulan, agak terlambat sih, tergopoh-gopoh. Nah, jadi pasok itu kan dari Israel. Menolong kan apa yang terjadi. Putin ngancem nuklir Israel. Saya nggak pernah mikir loh Putin itu akan nyerang Israel. Jauh dari pikiran saya. Pikir dia mau caplok aja Ukraina karena bedegong, bandel gitu kan. Tetapi ternyata kok bisa nyamber ke Israel sekarang gara-gara itu. Saya bisa merenungkan firman Tuhan ini yang baru kita baca. Saya langsung baca lagi Yeskiel 38-39 yang pernah saya sharekan. Ya ampun, ini kok sesuai akurat banget dengan nubuatan firman Tuhan. Ini di luar loh, di luar pemikiran saya. Waktu itu kan cuma menduga-duga ini akan begini, akan begini. Dan tahu kolaborasinya dengan siapa? Turki akan ditolong oleh Rusia.
Dan Rusia akan menyerang dengan Turki. Romawi Timur, wilayah Konstantinopel. Wah, Bapak Ibu sekalian, kapan yang terjadi? In one day bisa terjadi. Pernah nggak dengar khotbah saya tahun 2019? Masih ingat nggak saya ada 2-3 kali, kalau nggak sekali, saya masih ingat 2-3 kali saya berkhotbah dengan judul suddenly, tiba-tiba. Bener nggak? Bener nggak? Hati-hati dengan sesuatu kemungkinan bisa terjadi tiba-tiba. Nah, oke, saya terus dulu. Gempa bumi, badai topan, anomali, saya melihat di TV barusan, waduh, bencana longsor di Indonesia, mati lagi gini, tertimbun longsoran dan sebagainya. Dan ini baru aja mulai musim hujan. Global warming ini akan jadi isu utama G20 dan lain sebagainya. Ini akan jadi satu agreement. Dan saya baru tahu bahwa Indonesia udah di bawah kekuatan global elite. Nah, kita senang seringkali euforia mendengar berita, inilah Indonesia dipuji gini. Karena Indonesia menjadi good boy, anak manis, mau gak mau, dan perlu duit, perlu bantuan IMF lagi. Sementara kita lihat sesungguhnya dalam beberapa bulan saja hitungannya, Sri Mulyani katakan 6 bulan. Kalau saya katakan ini akan lebih cepat. Dunia gonjang-ganjing. Jadi kita lihat ya, ini hampir merata. Seberapa kuat kita dibanding dengan England? Seberapa kuat dengan cadangan devisanya yang kita terus tutupin semua subsidi BBM juga masih subsidi, gas masih subsidi, listrik masih subsidi, apa semua subsidi, dan bersyukurnya kita bisa jual batu bara ya, dan sebagainya, itu ada ketolong di situ. Lalu apa yang disebut sampar? COVID-19 ini disebut pandemi, bukan endemi. Dan sampai hari ini sudah 16,5 juta orang mati karena COVID. Soal akurat atau enggak saya juga nggak tahu. Nah, tetapi udah ada puluhan juta. Tetapi ketika zaman dulu abad 19 ya, itu terjadi di Eropa sampai 50 juta orang mati. Tapi ini belum seberapa, karena nanti penderitaan itu tuh akan ada lagi, Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Bahwa meterai keempat, misalkan contoh, itu kuda hijau pucat ya. Itu 1/4 penduduk bumi itu kan mati. Kenapa? Karena pedang, perang saudara, sampar, kelaparan, apalagi binatang buas. Nah, binatang buas apakah virus? Bukan binatang buas seperti kecil ya. Apakah virus bukan binatang buas mematikan? Belum nanti itu 7 sangka kalah, belum 7 bokor murka Allah. Nah, kita lihat sekarang, pada era sekarang, jadi penderitaan yang sekarang ini sebetulnya belum seberapa kalau ini.
dilihat dari nubuatan-nubuatan firman Tuhan itu. Bahkan dikatakan di dalam Matius 24 ayat 9 itu ada aniaya dan sebagainya. Saya karena di konferensi dunia jadi seringkali dapat data-data dari berbagai negara bahwa 50 tahun ini penganiayaan dan penderitaan itu karena kita Kristen itu sangat intensif, ratusan kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa yang akan jadi isu ke depan? Mereka kan membuat satu sistem dan saya nggak tahu apakah nanti di Bali itu K20 sebelum G20 para pemimpin agama ngumpul mau ngapain? Mau ngapain? Urusan politik. Mereka kan menjalin kesatuan dari seluruh agama. Makanya Raja Charles III itu tuh dia nggak mau disebut defender of the faith seperti Ratu Elizabeth, penjaga iman pakai de, tetapi dia menyebut dirinya defender of faith, penjaga iman orang yang beragama. Nah, apa yang akan mereka buat sebenarnya skenario-nya adalah ketika semua beragama fine-fine aja dan semua harus beragama, tapi mereka melarang Yesus disebut. Gelombang yang akan diciptakan itu yang disebut Kristofobia, menjauhkan diri dari virus orang Kristen. Mungkin Bapak Ibu belum percaya atau belum menemukan materi atau artikel seperti ini. Tetapi sebetulnya ini bukan nanti, tapi sekarang sudah terjadi. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan? Firman Tuhan kata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekalipun aku tidak akan meninggalkan kamu. Tadi di Pastor Gathering di Kota Bandung, Yoel jadi MC. Dia katakan, saya punya foto 3 hamba Tuhan berjajar di foto oleh saya, Bapak Pendeta David Cakra, Bapak Pendeta Handoyo, dan Bapak Pendeta Daniel Panji. Yang masih hidup cuman Pak Daniel Panji. The remnant yang disisakan. Sebenarnya itu bukan sekedar joking, buat saya itu memacu diri saya. Berapa kesempatan saya boleh hidup lagi ke depan, dan berapa efektif saya ke depan, dan apakah saya akan mengkondisikan diri saya untuk produktif dalam usia saya yang gak muda lagi. Dan saya ingin bahwa Habakuk 2:14 itu sesuai dengan WPA 2012, bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Saya ingin melihat bangsa-bangsa. Dan berat sekali saya melihat sekarang bagaimana kairos Tuhan itu seperti mencolok. Saya kok diperlihatkan seperti itu tuh sinar yang colok ke sini, nanti ke Australia, nanti colok ke sini. Tuh, itu apa sih gitu ya? Itu seperti pin gitu, pin. Nanti Tuhan tuh lagi bergerak ke sini. Saya sampai ngomong begini di Korea. Why should I come back again to Korea? Saya ke Korea 38 tahun yang lalu. Saya katakan, I want to see the revival again on the land of Korea. Karena 38 tahun yang lalu aku ke sana, kalian masih miskin.
negara miskin. Saya masih ingat mereka makan nasi dengan sedikit kimchi. Saya dengan istri saya sampai kasih duit, kasih buat, kasihan, miskin banget di pinggir-pinggir jalan di Dongdaemun itu. Tetapi sekarang mereka makmur, gak ada orang miskin sama sekali, majunya luar biasa. Tetapi apakah dari revival? Indonesia, gereja gak kurang yang gede-gede. Lighting yang luar biasa, LED luar biasa, demonstrasi gitu, pekerjaan Roh Kudus luar biasa gini. Tetapi apakah kita ada revival dalam diri kita? Jangan lagi kita menunggu untuk kita menderita karena penganiayaan. Saya ini lahir dalam gerakan doa bukan karena ada JDN, bukan karena somebody appoint saya. I'm not interested dengan jabatan. Itu hanya alat aja gitu kan, nggak perlu. Tetapi waktu itu saya melihat 1650 gereja dibakari. Kok gereja bisa dibakari? Dan aku serahkan seluruh hidupku, perusahaanku. I have no money at the time, no salary, nobody support. Saya I stand for the nation. Menggerakkan doa dan unity dari kota ke kota, desa ke desa, ratusan kota saya berangkat tanpa orang yang biayain. Ya puji Tuhan sekarang ada My Home, rada mending dikit. JDN waktu itu juga lumayan gitu kan mensupport, dan itu JDN langsung merebak doa-doa 24 jam, menara doa di mana-mana ya, dan juga ratusan kota mulai ada jaringan doa. Saya juga tadi ngomong Bandung mesti revival again. Nah, Bapak Ibu sekalian, Taiwan itu mereka sedang revival besar dan kekristenan sedang meningkat. Tetapi jujurnya bahwa Presiden Xi Jinping ini beberapa waktu yang lalu pada ulang tahun ke-100 tahun Partai Komunis, dan dia ketuanya, ketua Partai Komunis, dan dia akan jadi presiden seumur hidup kayaknya, dan sedang manuver ingin mengkudeta dia. Nanti bulan November akan ada pemilihan presiden, dan udah yakin dia pasti 1000% pasti dia lagi jadi presiden. Dan ketika pidato ulang tahun Partai Komunis, dia katakan begini, Cina punya policy One China. Jadi maksudnya apa? Dia mulai set Taiwan. Gimana dengan Taiwan, Taipei? Nah, jadi itu ada penekanan seperti itu. Tetapi di Taipei ini sedang terjadi revival. Apakah Taiwan mau diukrainakan seperti oleh Rusia? Dan apakah Taiwan akan diukrainakan oleh China? I don't know. 62% dari produk chips di dunia itu produk Taiwan. Dulu saya punya kantor di Taipei ya, ketika saya bergerak di bidang garment. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mendengar deru seperti ini. Wow. Bapak Ibu sekalian, saya dapat ini. Bagaimana kita untuk menghidupi hari-hari ini supaya ada the great breakthrough itu happen to every one of us, ya. The great harvest, ya, supaya kita nih jadi harvester. Makanya luar biasa kita udah mulai adopsi artis people group, dan kita nanti juga mau Christmas celebration. Tolong Billy, ada slide-nya nggak Bill? Itu nanti bulan Desember aku mau targetkan 100.000 orang. Please help us. Bukan ini proyek ambisiku, enggak. 100.000 persons akan go to the houses di rumah-rumah tetangga atau di mana, dan kita akan kunjungi. Enggak di jalan-jalan fotoan, enggak. Kita akan kunjungi mereka, dan kita akan membawa damai sejahtera seperti di dalam Matius 10 ayat 12 sampai 13. Ketika kita
pergi ke satu rumah, biarkan kita ucapkan shalom supaya ada shalom di rumah itu. Kalau tidak, nggak apa-apa. Kita kebaskan dan itu shalom itu tidak akan tinggal dengan mereka. Tetapi sesungguhnya saya nggak mau yang kedua itu. Saya mau benar-benar mau berjalan dalam ketaatan. Bapak Ibu sekalian, my home Indonesia ketika Libanon terjadi ledakan, lihat kita sudah berikan paket ribuan, berapa banyak lah, ribuan paket ke orang Libanon. Dan ternyata di sana yang menerima adalah saudara-saudara sepupu kita, dan mereka sambil menangis menerima gift ini. Dan mereka katakan orang Kristen itu baik-baik ya, perhatian dengan kami. Ini simple act, ya, action yang very simple. Saya mau impartasikan hati Tuhan ke setiap Anda. Aku nggak butuh record, nggak butuh. Setiap Anda mau nggak pergi ke 5 rumah, bawa kado, sedikit give lah, nggak usah perlu mahal-mahal, nanti malah disangkanya jadi head on. Kita mesti yang sederhana aja, tapi datang dengan kasih dan kita doakan orang itu. Mungkin tetangga kita hanya kunjungan, karena ini hal yang universal sebetulnya Natal ini. Bagaimana kita memberikan gift. Yesus gak butuh kado kita, tapi yang Yesus butuh adalah hati kita untuk setiap jiwa-jiwa. Coba bayangkan kalau 100.000 orang pergi ke 5 rumah. Kalau saya rencana 30, saya sendiri ya dengan istri saya. Mungkin mami mertua saya umur 88 tahun ikut. Oke, fine, nggak apa-apa. Yang bisa jalan ya jalan, kalau nggak tinggal di mobil. Saya akan kunjungi rumah-rumah. Saya akan pergi. Di Jakarta ada beberapa orang mau ikut sama saya. Mungkin di Jakarta kita bisa pergi ke 100 rumah. Dan sebulan itu kita berapa kaki kita bisa melangkah. Kita doa biarlah shalom Tuhan ada dalam rumah tersebut. Ada 3M, udah Bill, 3M yang saya akan seperti 3M itu satu saya dapatkan, dan 3M dan 3B ya dalam menghadapi situasi yang sekarang ini. Yang pertama, M pertama adalah memberkati. Memberkati. Kalau Anda ingin diberkati, Anda harus memberkati. Kalau Anda benar-benar full of joy, full of peace, full of love di dalam hidup Anda. 2M kedua adalah mengasihi. 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 Mengasihi siapapun mereka, agama apapun mereka. Yang ketiga adalah mengampuni. Meskipun musuh-musuh kita ampuni. Kita ampuni. Bapak Ibu sekalian, saya untuk mempersatukan tubuh Kristus seringkali saya dihina, saya di-reject, dan hati sih sakit, pengen berontak gitu. Tetapi seringkali saya ini melawan diri saya undang mereka makan. Ketika saya di meja makan, ini baru-baru ini nih, ya udah perasaan bahwa mereka nggak suka saya, gimana lah, gerakan itu percuma, gini. Di meja makan udah sekitar 15 orang, Tuhan katakan bayarin mereka. Saya bayarin mereka, kaget semua. Hah? Kok lu yang bayarin? Nggak apa-apa, aku mengasihi engkau semua tanpa syarat. Bukan karena kita diterima jadi baik. Memberkati, mengasihi, mengampuni. Yuk katakan, memberkati, mengasihi, mengampuni. Terus ada 3B. Dalam menghadapi situasi yang benar-benar enggak mudah ke depan, biarin, karena semua akan digoncangin. Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 bahwa semua akan digoncangkan, kerajaan-kerajaan akan digoncangkan, ekonomi akan digoncangkan, semua pemerintahan akan digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Jadi kita punya 3B. Yang pertama, bertahan. Bertahan, gimana cara bertahannya? Bertahan dalam doa dan firman Tuhan. Yang kedua
adalah berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Nah, gerakan berbagi kasih itu berbuat baik. Berbuat baik sama orang. Berbuat baik sama orang lain. Saya dengar kesaksian yang sederhana dari istri saya. Pak, aku mau cerita, boleh nggak? Boleh. Lagi saya nggak ada, saya pergi ke Korea, dia pergi ke Jakarta sendiri bawa 2 koper. Naik travel ke Jakarta. Terus nggak boleh stop di situ, di Moy, di daerah itu. Jadi dia mesti berhenti jauh, dia bawa 2 koper. Ternyata itu hari Jumat pas mau Jumatan. Waduh, dia dorong koper besar. Saya orangnya kecil, dia harus dorong 2 koper. Ada seorang berlari-lari pakai sarung. Bu, biar saya angkut, Bu. Anda mau doa Jumatan kok? Jangan, biarin saya handle. Enggak, saya harus tolong. Jalan kaki sampai ke unit apartemen, naik ke lift, dan sampai rada terlambat setengah jam. Dia nggak apa-apa, saya lari. Terus aduh mas lo ini lo ya, sampai mau ibadah terlambat nggak apa-apa. Bukankah amal ibadah ini penting? Karena ibu pernah menolong saya ketika saya lagi COVID. Ibu ngirim saya setiap hari makanan. Saya nggak pernah lupa itu. Dan ibu orang Kristen baik sama saya. Wow, Bapak Ibu sekalian, ini kesaksian sederhana. Berbuat baik. Untuk nyantol terima Yesus tinggal bentar lagi semua. Yang ketiga, bersaksi. Di 3B itu bertahan, berbuat baik, dan bersaksi. Yuk katakan, bertahan, berbuat baik, dan bersaksi. Yuk kita lakukan hal ini. Dan saya melihat bahwa ketahanan kita harus dari dalam, bukan dari luar. Lakukan hal-hal seperti ini dan saya yakin, percaya kita akan semua kuat. Bahkan justru di tengah krisis kita akan mengalami breakthrough, the great breakthrough, ya, terobosan yang besar akan terjadi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.